subscribe, like, comment. Allahu Akbar. Lupa peninggalan Lagunya pun Praise in Heaven. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Nah, ini harus pakai piring lagi nampaknya ini. Allahu Akbar. Ini apa nih? Wah, ini dia. Pas malam ini jam 00 lewat 00 detik 00 bertepatan pada tanggal 18 Mei 2021. Barakallahu fi umri, kami ucapkan kepada Ustaz kami, Tuan Guru kami, Ustaz Abdul Somad. Barakallahu fi umrik. Tuan Guru. Bunga kencong. Bunga kencang, Ustaz. Kencong. Terharu. Di mana buatnya ini? Nah, ini buatnya langsung di Gita Al-Mubarak. Biar tahu pula kami yang buat untuk menghudiri. Mana umur kita? Setiap detik akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Zaka yauma wulidtu. Hari Senin aku dilahirkan. Jadi Nabi selalu muhasabah, introspeksi diri. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang umurnya bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Amin. Yuk, yang paling utama sekali, Ustaz. Kita anaknya bibimu, dia Fatimah, putri pasangan saleh, istri Tuan Guru. Sungguh sweet Ustaz mencintamu, hingga Ustaz minum di bekas bibirmu. Bila marah Ustaz kan bermanja, mencubit hidungnya. Fatimah, romantisnya cintamu dengan Ustaz, dengan Tuan Guru kau bermain lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Tuan Guru. Fatimah, sungguh manis oh sirah cinta kasihmu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Fatimah Hamzah ya Umairah. Ustaz sayang, Ustaz cintamu. Asik. Barik lana fi umurina, berikan berkah pada usia kami. Barik lana fi auladina, berikan berkah pada anak cucu keturunan kami. Barik lana fi amwalina, berikan berkah pada harta yang kau titipkan pada kami. Barik lana fi kulli ma a'taitana, berikan berkah pada semua rezeki yang kau anugerahkan pada kami. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, kalau kau tambah umur kami, jadikan tambahan umur itu menjadi amal kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, kalau kau berikan kami kematian, jadikan kematian itu buat kami berhenti buat dosa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam.
Libasukum kiramukum qablal julus. Pakaian kamu adalah kemuliaan kamu sebelum duduk. Andai saya datang ceramah ke PTA ini tadi, pakai celana jeans, pakai baju kaos, pakai helm, naik motor, saya parkir ke depan, saya masuk ke dalam, lalu saya sapa, "Assalamualaikum guys." Kira-kira menurut fikih salahkah itu? Tak salah, karena aurat minas surrati ila rukbah, dari pusat ke lutut tertutup. Tak salah, tapi secara etika, karena Islam ini isinya 3. Yang pertama akidah, yang kedua fikih, hukum halal haram, yang ketiga adalah akhlak. Inilah yang diambil dari hadis Jibril, iman, Islam, dan ihsan. Saya kena pada pasal 3, pasal ihsan. Lalu kemudian tentang pakaian, ada seorang ulama besar di Alexandria, Iskandaria, 200 km dari Kairo, namanya Syekh Muhammad Abdul Ba'is, ahli hadis. Saya datang ke majelisnya, sorbannya bersih, ganteng, wajah, jubahnya 2 lapis, jubah di dalam putih, jubah di luar hitam, duduk dengan wibawanya. Libasukum kiramukum qablal julus. Pakaianmu adalah kemuliaanmu sebelum engkau duduk. Lalu kemudian ada seorang mahasiswa Indonesia bercerita bahwa suatu ketika istri Syekh Muhammad Abdul Ba'is sakit. Maka datanglah pelajar Indonesia ke rumah membantu mencucikan pakaian Syekh. Dia terkejut karena dilihatnya beberapa jubah Syekh itu koyak dan dijahit berkali-kali. Lalu kenapa yang dipakainya waktu berceramah itu pakaian yang bersih? Karena dia mau menjaga muru'ah, kehormatan. Yang saya maksud tadi adalah sampai berlebih-lebihan menggunakan uang untuk pakaian. Sampai lemari 3 isinya pakaian semua. Sampai Ustadz Somad sendiri kami lihat setiap video tuh bajunya ganti-ganti. Itu di studio punya orang. Habis pakai letakkan lagi. Datanglah orang mengirim WA ke saya, kata dia, "Ustadz tolonglah kasih kain itu ke saya karena saya tengok Ustadz ceramah, habis ceramah dapat kain." Saya bilang kain itu tak ada lagi. Di lemari saya hanya tinggal 5 biji kain saja. Kain untuk tidur, kain untuk sembahyang, kain untuk tamu. Kain-kain yang lain tuh habis semua dibagikan. Jangan sampai kita terjebak pada pakaian-pakaian tadi. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, bukan berarti besok semuanya pakai pakaian lusuh kemari. Ini Ustadz Somad memang betul-betul mengganggu ini, kata Pak Ketua. Jadi pertanyaan tadi luar biasa untuk menjelaskan lagi kepada kita pemilahan. Jangan ketika dikatakan jangan mubazir lalu kemudian tidak makan. Kul, makanlah. Washrab, minumlah. Walbas, berpakaianlah. Min ghairi sarafin, tak berlebihan. Wala makhilatin, bukan untuk sombong. Coba kita analisa yang 3 ini. Kul, makanlah. Bagaimana makan tidak sombong? Sekarang ada orang makan sombong. Makan dia di rumah makan yang 1 porsinya 2 juta. Dan tidak dimakan. Hanya ditengok, dihirup saja. Udah. Hanya untuk style, gaya. Habis makan, dipoto, langsung update. Alhamdulillah tadi makan siang di rumah makan ini. Langsung pujian-pujian. Padahal makannya pun ngutang juga. Kul, wasrab, minuman. Berapa banyak minuman hanya untuk gaya-gaya. Bahkan sekarang ada satu konten di YouTube yang hanya untuk menampilkan minuman. Minuman ini mabuknya begini, harganya ini. Minuman ini kalau diminum maghrib mabuknya subuh. Ada. Kalau dulu televisi Pak, Bu, kita dikhawatirkan dulu waktu anak-anak, awas TV. Jangan lupa TV masih dikontrol KPI, Komisi Penyiaran. Sekarang ada TV yang tidak bisa dikontrol KPI. Apa itu? Cheat channel TV. Dulu kalau mau buat TV mesti 100 sekian miliar. Sekarang orang bisa punya TV, 1 orang bisa punya 3 channel TV. Luar biasa. Jadi zaman anak kita tak seperti kita. Walbas, berpakaianlah. Min ghairi sarafin, tak berlebihan. Wala makhilatin, tak pula untuk sombong. Jadi analisa Ustadz selama di PTA ini, adakah nampak jamaah ini berpakaian berlebihan untuk sombong? Tidak.
Sebanyak-banyak pakaian kita paling-paling 3 lapis. Maaf, singlet di dalam, kemeja, jas. Kalau sampai 4 lapis, itu bukan kaya, demam. Ketika Bapak berpakaian bersih, rapi, maka sesungguhnya Bapak bukan sedang menjaga diri Bapak, tapi Bapak sedang menjaga korps, menjaga PTA, menjaga wibawa. Makanya kalau saya ceramah, saya pakai pakaian yang bagus, topi yang bagus, yang kira-kira orang. Tapi kalau saya sedang tidak ceramah, saya pakai sandal jepit, saya pakai celana training, saya pakai baju biasa, makan saya di pinggir-pinggir jalan. Saya dengar orang tuh berbisik, mirip Ustaz Somad gitu. Saya nyetir sendiri, saya jalan sendiri. Karena saat itu saya sedang tidak membawa ayat, saya tidak sedang menjaga wibawa saya. Karena yang saya jaga ini bukan Abdul Somadnya. Yang saya jaga ini bahwa saya membawa isi ceramah saya itu. Nah, jadi kalau bisa kita pahami itu, maka kita berpakaian tetap sama macam ibu. Pakai jilbab merah sehingga semua menengok merah mata orang. Semangat. Pakai das, pakai jas. Wallahu a'lam bishawab. Libasukum kiramukum qablal julus adalah kata-kata hikmah. Baik disampaikan, tapi tak kita nisbatkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.